warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teman Tangerang, balik lagi di Kolabuburit bersama Vega Hotel Gading Serpong. Dan kali ini seperti biasa ya, menuju ke Hari Raya Idul Fitri, otomatis semangat puasanya harus semakin membara dong. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial kita pada sore hari ini. Sudah ada Bapak Hadi Putra selaku Director of Sales dari Vega Hotel Gading Serpong. Halo Sore, Pak Kak Dira. Hadi. Ada juga Dr. Kus Patricia Brilianti, dokter umum dari Rumah Sakit Ciputra Citra Raya. Apa kabar, Dok? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang semangat kita berpuasa dan pasti otomatis hubungannya adalah sama kesehatan. Dokter, banyak banget nih yang pengen tetap menjaga berat badan atau bahkan menjadikan puasa itu sebagai ajang kita untuk berdaya. Nah, mungkin kalau dari pandangan dokter sendiri tuh gimana caranya supaya kita tetap sehat, tapi kita tetap bisa mengontrol berat badan kita juga nih saat puasa. Oke, coba saya jawab ya. Boleh. Gini, jadi benar banget. Jadi kalau kita pas puasa itu justru saat paling tepat kita buat berdiet gitu. Karena di situ kita makannya juga cuma 2 kali ya. Betul. Nah, gimana caranya biar kita tetap diet? Gitu. Yang pertama dari sahurnya aja udah diatur nih, gitu. Sahur kita pakai karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang banyak mengandung serat gitu, yang akan dicernanya lebih lama. Kayak apa sih? Kayak nasi, tepung-tepungan kayak umbi-umbian dan sayur-sayuran, buah-buahan itu juga bisa. Terus yang kedua, kita bukanya justru pakai karbohidrat yang lebih mudah sekali dicerna, itu yaitu dengan yang manis-manis. Kenapa yang manis-manis sih? Karena yang pertama, dia akan lebih cepat dicernanya, jadi dia akan mengisi energi yang sudah hilang, gitu. Jadi justru malah bagus ya kita mengkonsumsi manis saat lagi di bulan puasa. Betul. Apalagi Vega Hotel makanan dan minuman manisnya nih juara banget. Es buah. Kita punya korma juga, kemarin aku cobain ya Pak Hadi. Terus apa sih, soto padang juga enak banget lagi. Kalau dengar penjelasan Dokter Patricia tadi itu seharusnya saya lebih pede sih sebenarnya ya. Oh, iya. Karena dokter jujur aja ya, karbohidrat kompleks di pada saat sahur gitu ya, ada di Vega gitu kan. Kemudian yang manis-manis saat pada buka, ya kan, nggak cuma buah-buahan aja gitu loh. Kolak, bubur, es buah, itu ada semua gitu kan. Cuman pengalamannya saya sih, kalau misalkan memang kita maksimal, artinya maksimal itu benar-benar ya untuk menjalankan puasa itu sebenarnya pada saat di malam hari selesai kita buka itu sebenarnya memang biasanya kan begah. Kalau orang-orang bilang begah. Cuman enaknya itu pada saat bangun di pagi hari besoknya gitu. Karena apa? Kalau menurut saya puasa diiringi dengan aktivitas yang mungkin cukup gitu ya. Kayaknya metabolismenya pun juga kayaknya mengimbangi. Mungkin secara teorinya mungkin dokter kali yang bisa jelasin ya. Cuman kita yang merasakan itu kayaknya tuh lega aja kalau di perut gitu kan. Tapi maksud saya artinya sih ya kita nggak ragu kalau makan yang manis, karbo, selama mungkin diiringi kali ya dok ya dengan aktivitasnya ya, gitu ya. Iya, dan juga kalau pas buka puasa itu makannya nggak boleh langsung banyak, gitu. Jadi harus terbagi. Saat buka puasa nih, oke langsung minum yang manis-manis. Tapi nggak boleh langsung makan, sholatlah dulu. Gitu. Nah habis sholat, barulah makan. Nah kita harus terbagi, habis sholat makan, terus nanti terawih boleh makan sedikit lagi. Justru makan besarnya habis aktivitas terawih aja. Betul. Oke. Gitu. Jadi kalau kita makan banyak itu, tadi kita mau program diet itu bakal terganggu nggak sih dok? Kalau misalnya langsung banyak itu pasti akan terganggu. Kenapa? Karena proses pencernaan kita nanti akan tambah berat, gitu loh Kak. Kayaknya kita harus sering invite dokter Patricia karena saya pengalaman udah jalan promo iftar ini, nah, ya kan? Nasi biryani diambil, ya kan, ayam bakar diambil, karena memang menu kita tuh isinya begitu semua tuh dokter, ya. Cuman kan saya kalau dari sisi pandangan saya sebagai karyawan gitu kan, untuk sosialisasi kayak kurang pas, tapi kalau dokter harus kita invite lagi sih. Iya, mungkin kita didampingi kali ya dok ya, sambil kita buka bareng. Iya, boleh. Apalagi kan makanan di Vega itu tuh Indonesian food. Indonesian food itu kan terkenal dengan kesehatannya karena full rempah-rempah. Nah itu kan rempah-rempah yang digunakan sebagai menu makanan di Vega Hotel pun juga medok-medok banget nih kan Pak. Di menu sahur tuh beda nggak sih sama di pas menu buka? Kalau untuk di Vega sendiri memang sahur dan buka itu kita bedakan gitu, itu udah pasti. Bahkan juga kalau untuk menu sahur, kalau
tamu-tamu kan biasanya gini, punya pemikirannya antara sahur dan breakfast itu sama, hanya jamnya dimajukan. Padahal tidak. Kita juga ada apa namanya pertimbangan terkait menu yang kita keluarkan pada saat sahur gitu. Kemudian pada saat buka pun juga akan berbeda gitu. Apalagi nanti ini kan tadi Kak Dira sudah spill ini menjelang Ramadan. Tentunya menu kita pada saat nanti seasonal Idul Fitri itu kita pasti udah akan ada tambahannya itu tuh kayak ketupat, opor gitu loh. Artinya apa? Artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di luar gitu. Yang pastinya sih nggak lepas yang menjadi peran penting itu adalah masukan dari dokter gitu kan. Ya, nggak boleh langsung gitu kan. Nasi biryani diambil, apa yang bakar diambil ya. Dok, berupanya di mereka ada 4 macam. Gimana nggak kita pengen ambil semua? Tapi tetap harus dikontrol ya. Iya. Wah, kita ngomongin soal kesehatan di bulan Ramadan itu sangat berkaitan erat ya teman-teman. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih detail lagi, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus, tetap di Kolabubur. Lagi di Kolabuburit masih bersama dengan Dr. Gus dan juga Pak Hadi. Kita masih dipegang Hotel Gading Serpong nih teman Tangerang. Jadi untuk berbuka dengan yang manis-manis itu bukan cuma sekedar slogan belaka, tapi emang beneran untuk kesehatan pun dibutuhkan. Karena kita kekurangan gula satu harian itu lumayan cukup banyak ya dok. Betul. Jadi ketika kita minum yang manis, apalagi enak, nah itu sangat berpotensi baik di tubuh kita. Tapi kadang-kadang kan ya mayoritas orang Indonesia tuh banyak banget nih yang kena mah gitu. Kayaknya tuh kalau kita kurang makan lagi tuh udah pasti wah ini mah nih. Untuk mungkin dari dokterku sendiri, mereka yang masih sering khawatir untuk berpuasa, untuk pada penderita mah tuh gimana caranya mereka tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan apa? Oke. Yang pertama tetap harus sahur. Nah, yang kedua, obat mahnya tetap harus dimakan. Kalau bisa sih malah obat mahnya yang sekali aja makan. Kayak misalnya lansoprazol, esomeprazol, itu. Terus, ketika sahur sama lagi, nggak boleh makan, justru karbohidratnya karbohidrat kompleks. Dan nggak boleh makan makanan yang pedas, kecut, santan, dan makanan yang mengandung gas. Apa sih makanan yang bisa mengandung gas itu? Kol, sawi, kubis, nangka itu mengandung gas, itu nggak boleh dan itu nggak baik untuk orang-orang yang sakit mah, gitu. Dan berbukanya sama tadi, jadi berbukalah dengan yang manis dan nggak boleh langsung makan banyak. Betul. Beberapa porsi-porsi yang harus dikonsumsi. Betul. Oh, Pak Hadi dari Vega Hotel tuh ada menu-menu khusus nggak sih? Mungkin yang ada low sugarnya gitu kan, atau mungkin mereka yang makanan ramah di lambung gitu. Iya. Kalau secara general sih untuk menu itu kan sudah kita setting semua Kak Dira. Jadi untuk komposisi daripada karbonya ada, proteinnya berapa gitu kan. Itu udah ada semua. Tapi nilai gizi itu selalu diutamakan ya? Ya, karena kebetulan kalau untuk di Vega sendiri itu kan kita sudah bersertifikasi kesehatan like sehat ya. Jadi memang kita tuh sudah teruji sehingga memang kita sudah mengikuti sih sebenarnya hasil daripada yang disosialisasikan. Makanya kita mendapatkan sertifikasi. Artinya sudah tidak diragukan lagi kalau untuk komposisi makanan. Tapi pertanyaannya adalah apakah Vega bisa memprovide di luar daripada yang sudah di setup? Bisa. Bahkan yang terakhir ini kan kita juga menerima beberapa bisnis yang dari sifatnya itu tuh dari semacam kayak olahraga. Contoh misalkan yang concern kepada makanan itu adalah klub-klub bola. Gitu kan. Klub bola itu tuh beberapa kali di kita, di Vega. Dan itu pun juga dok, permintaannya kita mengikuti dari list makanan yang di-share oleh tim dokternya. Nah itu kita masih bisa mengikutinya gitu kan. Oh, jadi Vega open juga ya? Open. Ada request Betul. tertentu. Betul, bahkan saya sampai bulan November itu juga ada beberapa bisnis yang masuk dari komunitas Huda, itu bahkan concern ke makanannya itu adalah vegetarian, gitu. Dan kita juga masih bisa untuk memprovide itu. Itu artinya sih kita hotel ngikuti market. Jadi kalau misalkan bicara untuk kesehatan tamunya kita juga sudah
mempersiapkan itu semua gitu loh. Salah satunya hasil nyatanya yang konkret adalah kita punya sertifikasi itu Wah, gitu. luar biasa ya. Jadi ini nggak cuma serta-merta bikin makanan yang enak, tapi emang komposisinya, terus juga porsi, dan itu semua disesuaikan dengan Betul. lidah orang Indonesia dan juga kebutuhan asupan harian gitu ya. Itu kan tadi emas tuh ya dok. Ada juga mungkin yang menjadi concern teman-teman yang punya diabetes mellitus. Nah, ketika mereka ingin menjalankan ibadah puasa, mungkin ada sedikit tipsnya kah? Atau mungkin apa yang perlu di-highlight? Kalau untuk orang-orang diabetes sama sebenarnya kayak orang sakit mah. Karbohidrat sahurnya, karbohidrat kompleks. Pas buka puasa, justru jangan karbohidrat kompleks dulu, tapi yang manis dulu. Oke. Tapi pada orang dengan diabetes, dia kan gulanya nanti bisa gampang banget tinggi ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Dan yang pasti, yang harus ditentukan banget adalah obat gulanya sendiri. Jadi ada obat gula yang sifatnya long, ada yang short gitu. Jadi obat gula yang saat itu harus diminum menimbulkan efeknya jangka panjang itu diminumnya malam, ataupun disuntiknya jangka panjang itu disuntiknya malam gitu. Nah, jangan sampai misalnya ini jangka panjang nih disuntiknya pas sahur, nanti pas siang gulanya ngedrop, pasti dia akan menimbulkan gejala hipoglikemi. Nah, itu justru nggak baik gitu. Terus betul, dan yang pasti adalah olahraga sih Kak gitu, tetap harus olahraga. Itu beneran kita bisa mengontrol banget ya dari Iya. olahraga itu ya. Betul. Karena kita jadi takut action olahraga gitu, karena takut makin capek kita nggak punya asupan gula, tapi ternyata justru olahraga menjelang buka kali ya. Menjelang buka dan juga setelah sahur sebenarnya. Oh, Gitu. justru setelah sahur. Betul, Oke, oh biar lebih stabil kali ya. betul. Nah, asupan itu tuh kadang-kadang aku bingung. Ada yang minuman manis, atau mungkin justru faktor dari makanan, mungkin nasi kali ya. Itu juga mempengaruhi nggak sih dok di indeks gula kita? Iya, jadi nasi baiknya nasi apa sih? Ada yang bilang nasi merah. Kalau saya sarankan sebenarnya, yang penting jumlahnya jangan terlalu banyak. Karena sama-sama mengandung gula itu. Nasi merah pun. Iya, gitu. Kalau dibilang lebih bagus, iya memang lebih bagus nasi merah gitu. Terus yang sering orang lupa atau orang nggak tahu sebenarnya Kak, gini. Pisang. Jadi banyak banget pasien saya yang bilangnya gini. Loh, saya kira makan pisang malah nggak apa-apa. Justru pisang itu kandungan gulanya banyak banget Kak. Gitu. Dan itu bahaya justru. Padahal kategorinya buah ya. Padahal dia buah. Kadang tuh ada orang yang, saya udah ngindarin gula kok dok, saya cuman makan buah aja. Justru buah itu juga bisa. Sekilo gitu ya dokter ya. Nah, Bahaya ya. Kepala buahnya apa? Duren ya kan. Aduh, pusing ya kan. Terus ada alpukat pakai kental manis. nah gitu. Udah ngindarin gula dokter, lagi konsul gitu ya. Gulanya apa? Duren ya. Sama aja, Bo. Namanya juga event Ramadan ya Pak. Apalagi kita bukbernya di Vega disuguhin begitu banyak makanan. Bener. Akhirnya kita jadi kalap sendiri. Tuh, hati-hati teman tangannya, tetap harus dikontrol, tetap harus dengan sadar kita apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Hari dan juga Dokter Kus, jadi jangan kemana-mana, stay terus tetap di Kalabuburit. Kembali lagi di Kalabuburit, masih bersama dengan Vega Hotel Gading Serpong. Masih ada Pak Haji, juga Director of Sales dari Vega Hotel. Ada Dokter Kus juga dari Rumah Sakit Ciputra Citra Raya. Kita masih membahas tentang kesehatan di bulan Ramadan yang perlu untuk dijaga, terutama asupan makanan kita saat buka dan juga sahur. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan ini jadi skip yang namanya olahraga. Karena takut haus, takut lapar, nanti aku kalorinya kebakar, aku lapar gimana? Nah dokter, mungkin berolahraga saat bulan Ramadan itu memang sebenarnya dilakukannya tuh di jam-jam tertentu aja, atau memang selayaknya normal seperti di luar bulan Ramadan? Oke. Kalau yang saya pelajari sih, olahraga di bulan Ramadan itu tadi bagusnya adalah ketika kita setelah sahur, itu pertama. Dan sebelum berbuka puasa. Dan olahraganya juga jangan yang terlalu berat deh, jangan angkat barbel dan lain-lain. Mending kayak jalan sehat dulu atau lari-lari dulu. Bersepeda juga bisa. Dan dijaga konsistensinya. Jadi misalnya seminggu 3-5 kali. Jangan minggu ini nih 7 hari berturut-turut, minggu depan cuma sekali. Itu nggak ada gunanya. Jadi tetap harus konsisten kalau kita olahraga.
gitu. Intinya sih di situ aja. Justru malah habis mengkonsumsi asupan kita Mm-mm. berolahraga, tapi tetap Betul. dihindari kan, tetap dijaga supaya nggak dehidrasi kali ya. Betul. Jadi jangan yang berat banget gitu. Oke. Kalau semua bulan Ramadan di Vega fasilitas olahraganya tetap buka, Pak Adi? Kalau selama bulan Ramadan kita untuk fasilitas itu masih buka, kecuali fasilitas yang memang sesuai dengan edaran Perda Kabupaten Tangerang. Itu contoh kayak apa namanya, kalau kita itu kan ada fasilitas massage spa. Ya, itu kita sesuai dengan edaran untuk Vega Hotel selama bulan puasa itu kita tutup. Kalau untuk fasilitas peruntukan hotel, restoran itu kita masih buka. Kita masih buka karena memang peruntukannya itu tuh memang fasilitas utamanya untuk di hotel ya. Jadi itu secara aturannya kita masih diperkenankan karena hotel, kecuali kita ada outlet sendiri itu nggak boleh gitu ya. Nah, kalau kita bicara fasilitas sebenarnya Vega dari awal itu memang sudah menjadi salah satu opsi juga yang bisa dipertimbangkan untuk tamu-tamu kita, Dok. Karena apa? Kita punya fasilitas kolam renang. Bahkan menjelang buka puasa pun selama bulan puasa, selama bulan Ramadan, kita pool itu buka normal. Jadi tamu kita sembari dia apa namanya nunggu buka puasa di Vega itu dia bisa menggunakan untuk kolam renang. Artinya bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk olahraga dengan cara berenang gitu. Apakah itu aja? Tidak. Kita berada di wilayah lokasi eh, Paramount di Gading Serpong dan itu wilayah yang cukup ramah menurut saya. Kenapa saya bilang ramah? Kalau kita nggak usah bicara tamu, kita aja karyawan yang masih domisilinya sekitar radius 2 kilo, itu kita masih bisa untuk nempuh eh, pergi atau pulang kerja itu dengan jalan kaki sesuai dari anjuran dokter gitu. Pada puasa nggak usah berat-berat, mungkin dengan jalan kaki dan itu oke. Dan beberapa kali tamu yang menginap itu juga dipakai lingkungan sekitarnya kita gitu. Kenapa saya bilang ramah? Karena tertata, kotanya tertata. Salah satu kota mandiri di wilayah kabupaten itu ada Paramount itu dia memang kota mandiri yang sudah tertata, baik itu layout pasumnya, trotoarnya, kemudian bangunannya gitu kan. Kita berada di tengah-tengah kota yang hidup untuk Vega ini, dekat ke beberapa mall besar gitu ya. Jadi kalau tamu untuk berolahraga selama bulan puasa enak dan tidak ada macet. Artinya polusinya pun juga menurut saya nggak parah gitu ya. Apalagi di pagi hari embun itu tuh masih ada. Artinya bisa dijadikan option untuk berolahraga pada saat setelah sahur ataupun menjelang buka puasa gitu sih kurang lebih Kak Dira. Oke, untuk tamu yang menginap misalnya habis buka puasa nih, kita kan habis menikmati sajian hidangan yang bisa dibilang enak-enak banget. Itu kita berolahraga habis buka puasa, misalnya berenang itu bisa nggak dipegang? Kalau untuk secara regulasinya sebenarnya itu kita membatasi jam operasional daripada fasilitas karena di malam hari ya kan kita mengurangi daripada nanti resiko gitu. Karena untuk kolam kita itu kan sebenarnya ada dua Kak. Ada yang untuk anak-anak dan ada yang untuk dewasa. Yang lebih riskannya itu tuh kita tuh yang kalau yang untuk anak-anak ini gitu kan. Karena di kolam dewasa itu gelap. Takutnya tidak apa namanya sepantauan dari orang tua, dia lari nanti ke pool yang besar, ya kan? Itu kan kedalamannya kurang lebih hampir 2 meter. Oke. Gitu. Jadi Maksimal resiko. jam 6 ya? Maksimal kita di jam 6. Gitu. Tapi sejauh itu tuh memang mensupport untuk customer ya. Betul. Lebih ke keamanan, kenyamanan yang tamu juga. Takutnya ngindari resiko aja sih sebenarnya. Apa mending kita langsung tidur aja kali dok, buat habis makan tidur. Nah, itu nggak boleh, Kak. Oke, mungkin pola tidur kali ya, tapi kita udah bahas tentang olahraganya, terus juga asupannya. Nah, kadang-kadang tidur di bulan Ramadan ini kan juga berubah nih, jam-jam tidur kita. Itu mempengaruhi nggak sih dok akan kesehatan kita? Nah, itu mempengaruhi banget. Kenapa? Yang namanya kita sadar atau enggak? Kalau misalnya kita puasa tuh gampang banget ngantuk nggak sih, Kak? Nah, itu. Iya benar. Tapi kan yang namanya puasa, tidur itu kan ibadah ya. Iya. Sebenarnya boleh tidur. Kenapa? Tidurlah sebentar-sebentar nggak apa-apa sebenarnya, nggak perlu yang lama. Asal dia berkualitas. Betul. Gitu. Asal deep sleep aja. Jadi
tenang, nggak terganggu. Itu yang paling penting sih, Kak. Gitu. Jadi jauh dari lingkungan yang berisik itu pertama. Terus alasnya juga yang nyaman, itu pasti. Terus kalau untuk waktu tidurnya bebas sebenarnya, Kak. Yang penting adalah itu tadi, habis makan nggak boleh langsung tidur. Minimal setengah jam sampai 1 jam. Kenapa? Kalau habis makan langsung tidur, dia bisa bikin GERD, Kak, namanya. Iya. Itu. Kalau kita mau sahur, terus kita baru tidur tuh jam 1, terus kita sahur tuh jam setengah 4. Itu boleh nggak sih? Kalau itu kan deket banget nih. Nah, tidur yang bagus itu kan paling tidak 6 sampai 8 jam, Kak. Gitu. Jadi harus memenuhi itu sih. Jadi kalau bisa misalnya kan kita sahur jam 4. Jadi dikurangin lah 8 atau 6 sampai 8 jam dari itu. Jadi Gitu. memang lebih baik jam 10 lah ya. Iya, maksimalnya segitu. Maksimalnya udah nyaman. Tadi kan kata dokter, alas yang baik, kenyamanan, tidak berisik. Coba di itu apa? Betul, kita bantalnya enak. Iya, bener. Jauh dari huru hara, hiruk pikuk, karena di sini nyaman banget sama Tangerang. Oke, Dokter Kus, Pak Hadi, terima kasih banyak luar Kasih. biasa. Semoga kita di bulan Ramadan ini semakin sehat justru ya. Amin. Terus juga motivasi kita juga semakin baik, dan juga buat teman Tangerang yang bingung pengen buka bersama di detik-detik kita menuju Lebaran, udah langsung aja dipegang Hotel Gading Serpong karena paket utara berapa Pak Hadi? Untuk sekarang ini harga normal kita di 150.000, dan kita promo di akhir bulan untuk di bulan puasa, Dok. Minggu keempat ya? Minggu keempat kita ada special diskon 20% dengan harga jual netnya di 120.000 per orang. Wah, 120.000 per orang. Mendingan langsung book sama teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya dibawa ke Pegawai Gading Serpong ya. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Hadi, Director of Staff dari Pegawai Gading Serpong, dan juga Dr. Kus selaku dokter umum dari Rumah Sakit Ciputra, Citra Raya, dan juga di Larasati. Udah ngobrol-ngobrol di Kuala Buburit. Sampai ketemu lagi di Kuala Buburit episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.